Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي ما مضى يا واسع الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم نور قلوبنا وقلوب جميع من حضر في مجلسنا هذا بنور المعرفة وعلم المكاشفة والبصيرة والإيمان والإسلام. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Kajian kita di awal pertemuan setelah Ramadan niki sampai pada hikmah yang kalau di kitab
Tarjamatul Hikam yang disusun oleh Haji Salim Bahreshi itu 174. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Man 'arafal haqqa syahidahu fi kulli syai'in. Man 'arafal haqqa, siapapun orangnya atau barang siapa yang benar-benar mengenal kepada Allah, syahidahu fi kulli syai'in, maka pasti ia dapat melihatnya atau melihat Allah pada tiap-tiap sesuatu. Kula ulangi, barang siapa yang benar-benar mengenal Allah, maka ia pasti dapat melihat Allah pada setiap atau segala sesuatu. Niki hikmah agak sulit, kalau bacanya agak mudah tapi memahamkannya yang agak sulit. Kita awali dari kata-kata man 'arafal haqqa. Al-haqqo di situ adalah Allah, zat yang maha hak. Barang siapa yang mengenal Allah yang maha hak. Kata-kata mengenal kita menjadi ingat ada satu maqalah, man 'arafa nafsahu 'arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Diawali dari pengenalan seseorang terhadap dirinya, baru orang itu bisa mengenal Tuhannya. Bahasa yang sangat sederhana, tidak mungkin kita mengenal Allah kalau kita tidak mengenal diri kita. Apa ada orang yang tidak mengenal dirinya? Oh banyak. Kamu nggak tahu tah siapa saya? Kamu macam-macam sama saya. Kamu nggak kenal tah sama saya? Loh, kamu sendiri nggak kenal sama dirimu. Bukan itu yang saya maksud. Orang yang mengenal dirinya itu adalah bizillihi wa ajzihi wa faqrihi. Orang yang mengenal karo dirinya ini adalah makhluk yang hina. Para rawuh, kita ini terbuat dari apa sih? Ada ndak yang terbuat dari degan? Ndak ada. Yang terbuat dari sprit juga nggak ada. Zillihi, orang yang mengenal kalau dirinya itu adalah makhluk Allah yang sangat hina. Wa ajzihi, kita ini adalah makhluk Allah yang sangat lemah. Wa faqrihi, kita adalah makhluk Allah yang sangat butuh, sangat fakir. Kalau kita sudah mengenali diri kita, baru kita bisa mengenal Allah, bahwa yang mulia itu hanya Allah, yang kuat itu hanya Allah, yang kuasa itu hanya Allah, yang maha segala-galanya itu adalah Allah. Jadi yang pertama itu mengenali diri kita, keterbatasan kita, kekurangan kita, baru kita akan mengenal Allah dengan sebenarnya. Makanya ada seorang kiai sepuh, dulu saya amin ketika beliau berdoa. Beliau itu kalau berdoa, doanya pakai bahasa Indonesia, setelah bahasa Arab kemudian bahasa Indonesia. Doanya begini, ya Allah, kami adalah hamba-Mu yang lemah, sedangkan Engkau adalah Tuhan kami yang maha kuat. Kami adalah hamba-Mu yang fakir, yang miskin, sedangkan Engkau adalah Zat yang maha kaya. Terus dia merendahkan diri, kemudian sebaliknya Allah seperti ini, Allah seperti ini. Itu namanya orang itu sudah kenal pada dirinya, maka pasti ia akan mengenal Tuhannya. Para rawuh,
Kata-kata man arafa nafsahu arafa rabbahu ini masih terjadi sengketa pendapat. Imam Nawawi dawuh kalau ini bukan hadis yang kokoh, sedangkan Asy-Syam'ani mengatakan ini bukan hadis tapi ini adalah kata-kata dari Yahya bin Mu'ad. Karenanya saya tulis di belakangnya al-hadis au kama qol. Amannya kalau Anda menyampaikan sesuatu ada kata-kata au kama qol. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, man arafal haqqa syahidahu fi kulli syai'in. Memahami ini kita pahami dulu, mari bersama-sama menelanjangi diri kita masing-masing, mengenali keterbatasan kita masing-masing, karena itu adalah jalan yang paling mudah untuk bisa mengenal Allah. Yang kedua, man arafal haqqa, siapa yang sudah mengenal Allah, syahidahu fi kulli syai'in, maka dia akan menyaksikan Allah itu dalam segala sesuatu. Ini sulit juga untuk diterangkan. Menyaksikan Allah dalam segala sesuatu. Mari kita merujuk kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tulis an Umar radhiyallahu anhu aidan, hadis kedua dari kitab Arba'in Nawawi. Qala Sayyidina Umar dawuh, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tatkala kami duduk-duduk di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin, pada suatu hari, ittala'a alaina rajulun, dumadaan tiba-tiba datang di tengah-tengah kita rajulun, seorang laki-laki, syadidu bayadis siyabi, yang sangat putih bajunya. Makanya kadang-kadang bapak-bapak melihat ada kiai yang sangat fanatik dengan baju putih kalau ke majelis taklim. Syadidu bayadis siyab, sangat putih bajunya. Syadidu sawadis sya'ri, sangat hitam rambutnya. La yura alaihi atharus safar, tidak dilihat dari mana orang itu datang. Tiba-tiba sudah berada di hadapan Rasulullah. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan salah satu pun di antara kita tidak ada yang mengenal siapa laki-laki itu. Hatta jalasa ilan nabi, sehingga laki-laki jangan misterius, laki-laki asing itu duduk di depan Nabi. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, lantas laki-laki asing itu merapatkan, menyentuhkan kedua lututnya dengan kedua lutut Nabi, sangat dekat, kedua lututnya itu bersentuhan. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan laki-laki asing yang tidak kita kenal itu meletakkan kedua telapak tangannya di atas pupu Nabi. Ini kemudian dalam dunia tasawuf ada yang mengatakan laki-laki itu sedang mentransfer pengetahuan lewat tangannya kepada Nabi. Ada yang berpendapat seperti itu. Setelah selesai kondisi seperti itu, laki-laki ini bertanya tentang 3 hal. Dia bertanya, akhbirni anil iman, akhbirni anil islam, akhbirni anil ihsan. Ceritakan kepada saya ya Muhammad, apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan. Dengan singkat kalau sampai akan, iman adalah antuk minabillah, engkau beriman kepada Allah, beriman napa malih? Beriman kepada utus-utusannya Allah, napa malih Mbak? Malaikat-malaikat Allah, ini kan pelajaran TPQ nih. Beriman kepada malaikat-malaikat Allah, terus kitab-kitabnya Allah, terus hari kiamat, bagus, terus qada dan qadar, khairihi wa syarrihi
minallah. Setelah Kanjeng Nabi menjawab 6 rukun iman itu, kemudian orang itu mengatakan sodakta, benar engkau. Maka kami, kata para sahabat, heran, lah apa maksudnya orang ini bertanya ketika dijawab mengatakan benar engkau, berarti dia tahu sebenarnya. Lantas dia bertanya lagi tentang Islam, lalu apa Muhammad Islam itu? Akhbirni anil Islam. Lantas Kanjeng Nabi mengatakan, antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, kamu bersaksi tiada Tuhan selain Allah, terus dan Muhammad utusan Allah, kamu lakukan sholat, terus mbak, kamu bayarkan zakat, kamu berpuasa di bulan Ramadan, kamu haji kalau mampu. Dan ini yang disebut dengan rukun Islam. Dari 2 ini kemudian muncul 2 ilmu. Yang pertama adalah ilmu akidah, al-ilmu alladhi yusahhihul akidah. Dari Islam itu kemudian muncul ilmu fikih, ilmu syariat yang disebut dengan al-ilmu alladhi yusahhihul ibadah, ilmu yang mempelajari tentang bagaimana agar ibadah menjadi sah. Dan yang terakhir, laki-laki ini kemudian bertanya, akhbirni anil ihsan, ceritakan pada saya Muhammad, apa itu ihsan? Kanjeng Nabi menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu. 1, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Anta'budallah, kamu sembah Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan kamu melihat Allah. Bahasan kita kan, siapa yang mengenal Allah maka ia akan melihat Allah dalam segala sesuatu. Kamu sembah Allah, beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Tapi kalau kamu tidak bisa, fa illam takun tarahu, kalau kamu tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah melihat kamu. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi tahu tidak semua orang bisa melihat Allah. Melihat Allah di dunia itu, para rawuh, adalah melihat dengan basirah, melihat dengan mata hati. Dan ini adalah makom yang tertinggi. Makanya di bawah niku kula tulis makom irfan, makom ihsan itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah makom syuhud, makom menyaksikan Allah, melihat Allah. Yang kedua, makom merasa diawasi oleh Allah, yang disebut dengan makom muraqabah. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, menyaksikan Allah dalam segala sesuatu. Ini apa ini Bapak-bapak? Saya bertanya seperti ini bukan berarti sampean ini apa? Air. Kalau orang itu sudah masuk pada makom syuhud, maka dia melihat Allah di air itu. Jangan menganggap melihat Allah dengan mata kepala yang kasar ini, karena ketika di dunia tak mungkin kita melihat Allah. Sebab Nabi Musa pun yang begitu hebat itu tidak bisa melihat Allah. Ketika beliau meminta ingin melihat Allah, maka beliau suruh melihat bukit dan semaput beliau. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Melihat Allah itu hanya di akhirat dan bagi orang-orang yang mendapatkan kenikmatan. Bapak-bapak, orang itu kemudian berpikir, ini air, siapa yang menciptakan air itu? Bapak, ibu-ibu kalau pergi ke pasar beli lombok, lombok itu macam-macam warnanya, ada yang merah, ada yang bingung orang Madura itu hijau apa biru gitu ya. Ada lombok hijau, nggak ada lombok biru itu. Terus panjenengan teruskan, siapa yang menciptakan lombok ini?
Kapan orang ngecat lombok itu? Terus siapa yang memasukkan biji-biji lombok itu ke dalam lombok itu? Terus siapa yang membuat lombok ini menjadi pedas dan seterusnya? Pendek kata, orang itu pasti terus berpikir ternyata di dalam setiap ciptaan Allah itu, orang itu kemudian mengingat Allah. Panjenengan kalau mau makan sate, sret, langsung dimakan, apa mikir dulu? Sate, engkau terbuat dari kambing. Masih begitu, kambing makannya rumput, rumput yang menumbuhkan Allah. Kambing asalnya kecil, kemudian berdaging, kemudian ditusuk. Tusuk terbuat dari bambu. Yang menciptakan bambu adalah Allah. Ini matang karena api yang menciptakan Allah. Nggak makan-makan sampean. Ya bukan begitu. Orang itu akan menyaksikan bahwa dalam setiap ciptaan Allah itu yang dilihat adalah Allahnya, bukan ciptaannya. Itulah yang disebut dengan makom syuhud. Dan ini nggak usah dipaksa-paksakan. Sebab ini adalah makom orang-orang hebat. Karenanya Rasulullah dawuh, anta'budallaha ka'annaka taroh. Fa'illam takun, kalau kamu tidak bisa, berarti banyak orang yang tidak bisa. Kalau kamu tidak bisa, cukup kamu meyakini bahwa kamu dilihat oleh Allah. Lah kadang-kadang kita itu makan itu kalau sudah gelegean baru ingat Allah. Alhamdulillah, dari tadi bismillah saja lupa. Kalau mas-mas yang sudah punya istri itu mau kumpul dengan istrinya itu lama sekali karena ingat Allah terus. Ini siapa yang menciptakan? Ini milik siapa, Dek? Miliknya Allah. Ini yang menciptakan ini siapa? Allah. Terus Allah terus gak main-main. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kulo sampaikan dengan sederhana agar kita tidak terlalu sepaneng bahwa ada tingkatan-tingkatan orang itu yang menyaksikan Allah dalam segala sesuatu. Ada seorang tokoh sufi yang bernama Sahal At-Tustari. Ketika beliau mau pergi ke Madinah, ke Mekah, kayak kawan-kawan kita yang sebentar lagi akan haji dan umroh, mudah-mudahan diberikan kemudahan, diberikan keselamatan, diberikan kelancaran, dan yang paling penting diberikan kesabaran sehingga menjadi haji yang mabrur. Al-Fatihah. Saat beliau hendak pergi ke Mekah dan Madinah, di tengah perjalanan beliau melihat seorang pemuda, di mana pemuda ini menangis karena dia pingin melihat Allah tapi tidak bisa melihat Allah karena masih hidup. Kalau ada nyawa di badan gak mungkin orang itu melihat Allah. Kemudian di saat dia sedang menangis didatangi oleh Sahal. Kenapa engkau menangis? Kemudian orang itu mengatakan, saya sedang sakit. Setelah dia bilang saya sedang sakit, nanti kalau saya sudah mati, tolong Anda mandikan saya, Anda kafani saya dengan baju saya ini, Anda naik ke atas gunung, kemudian kamu bilang dari atas gunung, wahai orang-orang asing, wahai wali-walinya Allah, ayo sholat jenazah pada jenazah ini. Begitu betul mati, dimandikan, dikafani, dibawa ke atas gunung. Dari atas gunung orang itu kemudian bersuara dengan suara yang lantang, ayo tolong solati jenazah ini. Maka subhanallah, banyak sekali orang-orang yang datang tampan-tampan ikut mensolati jenazah orang itu. Hebatnya orang ini sebelum mati, nanti kalau kamu sudah selesai haji, tolong kamu pergi ke Irak. Di Irak di gang sekian kamu temui seorang janda dan anak yatim di sana. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, akhirnya Sahal At-Tustari pergi ke tempat itu.
Dia mencari di tempat itu banyak sekali anak-anak yang sedang bermain. Di antara anak-anak yang sedang bermain itu ada satu anak kecil yang sangat tampan, sangat bersih. Tiba-tiba anak itu mengatakan, "Hei Pak Sahel ya, saya menjadi heran dari mana anak kecil itu tahu siapa nama saya." Akhirnya anak itu memegang tangan saya, kemudian saya ditarik oleh anak itu menemui seorang tua. Ternyata di rumah itu ada orang perempuan tua, dan orang perempuan tua itu langsung bilang, "Hei Pak Sahel, anak saya mati ya." Saya lagi-lagi heran, dari mana dia tahu kalau saya ini Sahel, dan dari mana dia tahu bahwa anaknya yang sedang haji itu juga mati. Inilah namanya orang yang sudah mencapai makom irfan. Tidak ada kesulitan baginya untuk menyaksikan segala sesuatu. Kemudian sang nenek-nenek itu berkata, "Ya Allah, buah hati saya telah Engkau panggil, maka panggil juga saya." Mati ibu-ibu itu. Anak kecil itu kemudian, "Ya Allah, bapak saya Engkau panggil, nenek saya Engkau panggil, saya pingin bertemu dengan mereka berdua." Mati juga orang itu. Lah, 3 keluarga ini contoh mudah orang yang sudah sampai pada makom syuhud. Yang kedua, kalau kita tidak bisa mencapai makom syuhud, maka dalam ihsan itu ada yang disebut dengan makom muraqabah, dan ini tidak sulit, bapak-bapak, ibu-ibu bisa. Makom muraqabah itu adalah makom di mana dan kapanpun orang itu berada, dia merasa selalu diawasi oleh Allah, dan itu terus menerus, tidak waktu-waktu. Makanya para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, kalau orang itu sudah sampai pada makom irfan ini, orang itu kalau bisa sudah menyaksikan Allah dalam segala sesuatu, tentunya dengan mata batin. Yang kedua, atau kalau dia tidak bisa seperti itu, dia selalu merasa diawasi oleh Allah, maka orang itu akan merasa tenang hidupnya, akan merasa nyaman hidupnya. Apapun yang terjadi di depannya, dia melihat Allah di situ. Bapak-bapak pernah enggak dimarahi istri? Enggak. Ibu-ibu pernah enggak dimarahi suami? Kalau jenengan masih dongkol, itu berarti jenengan tidak sadar kalau yang membuat suami panjenengan marah itu siapa? Yang menggerakkan lisan suami ibu itu siapa? Allah. Kalau juga pernah dongkol, bapak-bapak, seumur hidup saya tidak pernah dipisui orang kecuali hanya 1 kali. Berarti pernah. Ya Allah, ndak tahu kalau saya itu ustadz walaupun kecil-kecilan. Saya datang dari periksa rumah sakit waktu mau haji 2 tahun yang lalu. Datang dari rumah sakit itu saya lewat dalam karena macet. Saya tahu kalau jalan itu belum dilarang. Saya menggok ke arah kanan. Begitu saya menggok, ada mobil bagus sekali, platnya merah, orangnya keluar, mukanya itu keluar, misuh, keras sekali pada saya. Lalu saya itu diomongi sedikit keras saja sudah perasaan, apalagi ini dipisui. Sampai sekarang masih menghunjam di dalam dada saya itu, dipisui orang itu. Tapi kemudian saya berpikir, siapa sih yang membuat orang itu misuh? Setelah saya baca ini loh, Mbak, setelah saya baca ini, siapa sih orang itu yang menggerakkan mulut dia misuh? Allah. Maka orang itu, waktu itu saya belum sampai pada makom itu, dan sampai sekarang pun belum sampai pada makom itu, hanya belajar. Seandainya saya mengaji ini, maka saya tidak akan dongkol sampai sekarang. Wong yang menggerakkan orang itu Allah, yang mempertemukan dia dengan saya juga Allah. Sebenarnya orang itu baik kok, karena itu maksudnya Allah. Hanya saja cara dia, orang itu kan ingin memberitahu pada saya, kalau jenengan yang memberitahu kan pasti begini, Ustadz, jangan lewat situ, itu sudah dilarang. Kalau lewat situ nanti jenengan papakan nggak bisa jalan. Makanya kalau seperti itu sampean mundur saja. Itu kan kalau sampean yang berakhlak.
Tapi karena orang itu tidak pernah ngaji, maka dia juga mengingatkan saya dengan caranya sendiri. Kalau seperti ini kan enak hidup. Bapak misalnya dimarahi oleh ibu, atau sebaliknya ibu dimarahi oleh bapak, itu sebenarnya pengungkapan kasih sayang yang belum tahu caranya yang bagus, dan itu adalah Allah sebenarnya. Makanya kalau kita umroh, kita haji itu, seandainya ada askar yang marah-marah pada kita, kita akan berkata, orang itu sebenarnya yang membuat marah itu siapa sih? Allah. Makanya orang itu akan ayam dengan siapapun dia berkumpul. Yang pertama. Yang kedua, orang yang berkumpul dengan orang itu juga merasa enak. Bapak-bapak, ibu-ibu kan ada aura, ada rasa. Nih jenengan kumpul dengan kiai sepuh, di mana ibadahnya sudah tumakninah, anteng pada Allah, maka kita melihat wajahnya saja itu sudah merasa tenang. Kiai-kiai sepuh misalnya jenengan lihat wajahnya Mbah Maimun, lihat wajahnya kiai-kiai sepuh yang menghabiskan umurnya untuk umat, melihat saja kita sudah tenang. Dia melihat kita juga tenang. Beda dengan melihat orang yang kita membuat hati kita ingin ngerasani, ingin yang lain-lain, itu berarti orangnya ibadahnya masih belum seperti orang-orang yang sampai pada makom tataran makom irfan. Kalau ulangi, makom irfan, makom ihsan itu ada dua tingkat. Yang pertama makom syuhud, makom penyaksian. Yang kedua makom hijab, masih terhalang. Dan makom hijab niku disebut makom muraqabah. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, selanjutnya kula teruskan. Dalam kitab Bahjatun Nufus, Ibnu Athaillah As-Sakandari mengutip sebuah doa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doanya yang dikutip adalah, ya musabbital qulubi wal absar, tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atika. Saya mendengar hadis ini, saya mendengar doa ini ketika saya diperintah oleh Ustadz Bambang untuk masuk menghantarkan orang-orang ke Hijri Ismail. Waktu itu saya mengantar ibu-ibu. Pas karena saya tidak sibuk dengan doa, karena saya sibuk ngantar jamaah, maka saya hanya amin pada orang yang berdoa di bawahnya talang emas. Doanya yang diulang-ulang adalah, ya musabbital qulubi wal absar, tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atika. Saya hanya mendengar doa itu adalah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atika. Maka saya cari di mana adanya hadis ini, doa ini. Ternyata dalam kitab Bahjatun Nufus wonten tulisan, ya musabbital qulubi wal absar, tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atika. Wahai zat yang meneguhkan hati dan pandangan. Absar itu bukan pandangan mata lahir, tapi pandangan mata batin. Hati ini kadang-kadang disebut dengan basirah. Basirah itu balil insan ala nafsihi basirah. Kadang-kadang dalam Al-Quran juga disebut fuad, ma kadabal fuadu ma ro'a. Kalau fuad itu pasti akan bertentangan dengan apa yang dilihat. Misalnya, saya nggak nyolong kok. Kalau nyolong pasti hatinya akan bilang, jarane sopo nyolong kok. Saya nerimo titik, jarane sopo nerimo titik, wah kok sogoani. Itu namanya makadzabal fuadu ma ro'a. Fuad ini tidak akan pernah berdusta. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dalam kitab niku Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari niku mengumpamakan bahwa hati seseorang itu bergolak, lebih bergolak dibandingkan air yang ada dalam kuali di atas tungku api.
umum. Dan di situ juga disebut bahwa hati itu ibarat cermin. Kalau cermin itu dibeli oleh panjenengan mbak-mbak, pasti berbeda dengan cermin itu dibeli oleh nenek-nenek. Kalau cermin itu dibeli sampean, maka dalam sehari semalam berapa kali cermin itu dilihat? Berkali-kali, bahkan dimasukkan ke dalam dompet juga, dibersihkan. Beda dengan ketika cermin itu dibeli oleh nenek-nenek tua, maka begitu dibeli langsung digeletakkan begitu saja, pecah, karepmu kotor yo, karepmu wong gak butuh. Hati seperti itu, orang yang merasa butuh dengan hati, maka dia akan terus membersihkan hati itu, sebagaimana seorang perempuan cantik butuh terhadap cermin. Makanya kata Kanjeng Nabi, kadang seseorang itu di malam hari dia melihat dekat dengan Allah, sholat wapi, tapi begitu matahari terbit dia lupa pada Allah. Saya termasuk berguru pada Mas Bambang pas di mana itu ya Mas, pas ketika di Uhud. Beliau berdua dengan saya, istrinya berdua dengan istri saya. Saya banyak mendengar ilmu dari beliau. Salah satu cerita beliau adalah cerita tentang Hanzalah. Hanzalah itu kalau dekat dengan Nabi, imannya kuat kata beliau. Imannya merasa neraka dan sorga itu berada di depannya. Tapi kalau jauh dengan Kanjeng Nabi, imannya menjadi menurun. Sama seperti kita masuk ke masjid, iman naik. Masuk Ramadan iman naik, begitu keluar dari Ramadan iman turun, yazid wa yanqus, dan itu adalah hal yang wajar. Maka kita harus terus berdoa, ya musabbital qulubi wal absar tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atika. Contoh yang sangat sederhana, kalau dalam bulan Ramadan kemarin kita sangat dekat dengan Allah, kita sangat dekat dengan Al-Quran, bahkan ada program sebulan hatam Quran berapa kali, atau one day one juz, satu hari ketitian kalau satu juz itu untuk program yang PPQ itu. Satu Ramadanan hatam 3 kali, tapi begitu Ramadan usai. Contoh yang paling sederhana, kami punya masjid kecil di sekitar 500 meter dari pondok di pinggir sawah. Di masjid kami itu ada beberapa anak, ada sekitar 90 anak yang menghafalkan Al-Quran laki-laki. Itu kalau sudah setiap sore masjid itu penuh dengan minuman kaleng dan lain sebagainya. Kalau Ramadan ada yang kirim buah, ada yang kirim gorengan, ada yang kirim masakan lauk dan lain sebagainya. Tapi begitu Ramadan usai, Syawal masuk, mulai tanggal 1 sampai sekarang itu saya tunggu sore-sore itu ndak ada apa-apa belas sampai sekarang. Oh, tingkatan kita sama seperti itu, namanya muslim musiman, sedekah musiman. Jadi menurut kita musim sedekah itu hanya ada pada bulan Ramadan, usai pula sedekah. Tidak salah kalau orang itu begitu dekat dengan Al-Quran di bulan Ramadan, sebab Allah sendiri dawuh Ramadan itu disebut bulan Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Tapi para rawuh, jangan sampai begitu Ramadan pergi, kebiasaan membaca Al-Quran juga pergi. Sebab kita teringat Nabi Muhammad, junjungan kita, panutan kita, uswah kita itu hampir tidak pernah ngeluh, hampir tidak pernah. Nabi itu enggak cengeng, sedikit-sedikit matur pada Allah. Bahkan Nabi pernah diperangkap, masuk ke dalam jurang, dilempar dari atas, tubuh Nabi penuh dengan luka. Saat itu bumi bersumpah, kalau sampai darahnya Muhammad itu netes ke punggungku, maka akan saya telan orang-orang yang melempar itu.
Apa yang dilakukan oleh baginda Nabi? Nabi sibuk nadai darahnya, jangan sampai darahnya jatuh ke bumi, sebab itu berakibat fatal untuk orang yang melempar. Saat itu juga malaikat Jibril emosional menawarkan diri, ya Muhammad, kasih izin saya, akan saya cabut Jabal Uhud itu, akan saya balas lemparan dengan lemparan. Kata Kanjeng Nabi, inni lam ub'ats la'anan wala 'adzaban. Jibril, saya diutus bukan untuk memberi laknat, saya diutus bukan untuk menurunkan adab. Sungguh contoh yang luar biasa. Nabi mengangkat tangannya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Gampangnya kata-kata kita, Nabi itu enggak cengeng, Nabi itu enggak segera mengaturkan apa yang dilakukan oleh kaumnya terhadap beliau. Kecuali dalam Al-Quran itu ada satu kali, bapak-bapak, Nabi pernah matur, pernah mengeluh kepada Allah, dan diabadikan keluhan ini dalam Al-Quran. Wa qala ar-rasul ya Rabbi. Siapa anak-anak tahfidz yang bisa meneruskan? Nanti dikasih hadiah oleh Pak Direktur. Bukan saya yang ngasih, koenaan sekali kalau saya yang ngasih. Wa qala ar-rasul ya Rabbi inna qaumi. Oh, belum sampai hafalannya Bunia, masih sampai 15 paling. Wa qala ar-rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Nabi mengeluh kepada Allah dan diabadikan dalam Al-Quran bukan perlakuan yang tidak baik, tapi bagaimana kalau kaumnya itu sudah mulai meninggalkan Al-Quran. Ini yang dikeluhkan oleh Nabi. Wa qala Rasul, dan Rasul matur pada Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal Qur'an, telah menjadikan Al-Quran ini mahjura. Mahjura itu dipisah. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu pingin tahu maknanya mahjuron yang sebenarnya, itu loh, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji. Apa maksudnya? Kalau istri-istrimu nusyuz, pure, maka fa'iduhunna, nasihati kalau bisa, kalau mempan. Kalau enggak mempan, wahjuruhunna fil madaji. Napa maksudnya wahjuruhunna fil madaji? Pisahi tempat tidur. Lah, pisah inilah yang dikeluhkan oleh baginda Nabi. Ya Allah, kaum saya telah mulai berpisah dengan Al-Quran. Maka saya punya kepentingan untuk menyampaikan ayat ini. Jangan-jangan kita sudah mulai mau berpisah dengan Al-Quran. Kedekatan kita dengan Al-Quran pada Ramadan sudah tidak sedekat lagi. Lah, kalau sudah seperti ini, maka jangan-jangan kita masuk dalam keluhan Rasul. Kalau Rasul itu sudah mengeluh seperti ini dalam tafsir disebut dengan azmus syaukah, saking beratnya keluhan. Dan biasanya kalau Nabi itu sudah mengeluh, Nabi-Nabi terdahulu itu kalau sudah ngeluh, maka biasanya azab akan segera turun. Walaupun keluhan Nabi ini sebenarnya berkaitan dengan orang-orang musyrik yang sudah meninggalkan Al-Quran. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, Syekh Zamahsari dalam tafsirnya menyebut orang berpisah dengan Al-Quran itu, al-hajru ma'al Quran itu ada 4. Yang pertama adalah al-hajru fit tilawah, orang berpisah dari membaca Al-Quran. Padahal afdhalu ibadati ummati ba'dal faridati tilawatul Quran. Utama-utamanya ibadahnya hambaku setelah sholat yang fardu, setelah ibadah-ibadah fardu itu adalah membaca Al-Quran. Subhanallah, kalau di Jombang bapak-bapak beda dengan di Surabaya. Kalau di Jombang Ramadan itu ba'da subuh musola sana itu darusan ibu-ibu sampai duhur. Nanti kalau malam diganti bapak-bapak. Hampir setiap musola keras-kerasan speaker, semuanya diisi dengan Al-Quran.
TV juga ikut-ikutan ada hafid, itu ketika Ramadan. Tapi begitu Ramadan usai, musola-musola di sana itu sudah tidak ada yang membaca Al-Quran. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, suatu saat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Abdullah bin Mas'ud. Begitu berada di hadapan Kanjeng Nabi, Abdullah diminta oleh Kanjeng Nabi, "Ya Abdullah, tolong bacakan Quran untuk saya." Begitu Abdullah bin Mas'ud diminta seperti itu, Abdullah menjawab, "Ya Rasulullah, apakah saya harus membaca ayat-ayat yang diturunkan kepada panjenengan?" Jawabnya Kanjeng Nabi, "Sudahlah Abdullah, saya ingin mendengar Al-Quran itu dari mulut orang lain." Berarti ini adalah simak, mustami, istimak terhadap Al-Quran. Wa idza quri al-Qur'anu fastami'u. Begitu diperintah seperti itu, akhirnya Abdullah bilang, "Nggih ya Rasul." Kemudian beliau membaca beberapa ayat dari surat An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan beberapa ayat tiba-tiba Kanjeng Nabi bilang, "Cukup Abdullah, cukup, cukup." Dan dilihat mata Kanjeng Nabi meneteskan air mata suci, nangis Kanjeng Nabi. Terus pertanyaan yang muncul, siapa ini Abdullah? Apa kehebatannya dia? Kok dialah yang diperintah oleh Nabi untuk membacakan Al-Quran di telinga Kanjeng Nabi? Bahkan Kanjeng Nabi pernah berkata, kalau kalian ingin belajar Al-Quran, belajarlah kepada Abdullah bin Mas'ud. Karena dalam catatan sejarah, Abdullah bin Mas'ud ini adalah salah satu sahabat yang pertama kali memperdengarkan Al-Quran secara umum. Beliau termasuk as-sabiqunal awwalun, sahabat-sahabat yang pertama-tama masuk dalam Islam. Ceritanya, suatu hari para sahabat itu bermusyawarah, bersepakat bahwa sudah waktunya Al-Quran dibaca secara umum, diperdengarkan kepada orang muslim ataupun non-muslim. Tapi kemudian musyawarah itu berhenti mauquf ketika ditanya siapa yang pantas dan berani membaca Al-Quran. Maka salah seorang sahabat matur, yang membaca sebaiknya orang yang tubuhnya kekar, yang bisa silat, sehingga kalau mau diantemi orang kafir pikir dua kali. Yang satunya bilang, tidak perlu yang bisa silat, yang penting dia punya qabilah yang kuat, yang penting dia punya keluarga yang bisa menjadi backingnya. Pasti orang-orang kafir mikir-mikir kalau mau mukul. Tidak ketemu siapa orang yang punya kriteria seperti itu. Tiba-tiba Abdullah ngacung, "Ya sahabat Rasulullah, izinkan saya saja yang akan membacakan Al-Quran itu." Mbak-mbak, mas-mas, apa reaksi para sahabat? "Jangan kamu dek, kamu cilik, wongi kecil, ditendang mencelat kamu. Apalagi kamu tidak ada keluarga yang bisa melindungi kamu, pokoknya jangan kamulah, kok dijadikan bulan-bulanan kamu." Apa jawab Abdullah? Apakah untuk membaca firman-firman Allah yang maha benar itu dibutuhkan tubuh yang kuat? Masih dibutuhkan keluarga yang bisa melindungi? Tidak cukupkah Allah yang melindungi kita? Saking ngeyelnya Abdullah, akhirnya dilepas, "Ya sudah, silahkan kamu baca." Akhirnya Abdullah pergi ke tempat ramai, dengan lantangnya beliau memperdengarkan Al-Quran. Ini pertama kali Al-Quran dibacakan secara terang-terangan. Beliau bilang, "Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan." Sungguh indah susunannya, yang dipilih betul-betul Al-Quran yang nilai puisinya sangat tinggi. Orang-orang kafir itu nolah-noleh, ini bacaan apa kok enak sekali, tapi kata-kata enak itu mereka simpan. Sebenarnya orang-orang kafir itu tahu bahwa Al-Quran itu mukjizat,
Hanya saja mereka nggak dapat hidayah. Karena mereka sudah kadung membenci dengan Nabi Muhammad, maka apa yang dilakukan oleh mereka? Diantemi Abdullah sampai nggak sadar. Begitu Abdullah sadar, beliau datang ke tengah-tengah sahabat dan sahabat sama-sama merangkul. Lah de, ini yang saya takuti, betul kan? Babak belur sampean. Apa katanya Abdullah? Besok akan saya baca lagi Al-Quran, dan besoknya dibaca, diantemi lagi. Pertanyaan yang muncul, dulu itu seperti itu orang membaca Al-Quran, dan mereka nggak mau berpisah dengan Al-Quran sekalipun diantemi. Sekarang siapa yang mau ngantemi kita baca Al-Quran? Tapi kenapa kemudian kita berpisah dengan Al-Quran? Al-hajru fit tilawah, tingkat yang paling dasar adalah berpisah, tidak mau membaca Al-Quran. Yang kedua adalah al-hajru fit ta'allum. Orang sudah meninggalkan, berpisah dari Al-Quran dalam arti sudah tidak mau lagi belajar memahami kandungan Al-Quran. Kulo percepat, afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Yang ketiga adalah al-hajru fil hifdi. Orang sudah mulai memisahkan diri dengan Al-Quran, tidak mau menghafalkan Al-Quran. Maka bersyukur kita di tengah-tengah Surabaya yang seperti ini masih ada NH yang peduli dengan anak-anak yang menghafalkan Al-Quran. Yakin, hakul yakin, merekalah yang akan menjadikan NH ini semakin berkah. Amin, Allahumma amin. Yang penting wala talbisul haqqo bil batil. Ngapalkan Quran nggak boleh sirsiran. Ngapalkan Quran sambil sirsiran bahaya itu. Yang ketiga fil hifdi. Dan yang terakhir al-hajru fil amal, meninggalkan amal, meninggalkan Al-Quran dalam arti tidak mau mengamalkan Al-Quran. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, kula kembalikan lagi. Orang itu kalau sudah pada makom irfan, itu makom yang paling bawah itu adalah makom muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu adalah seorang pemimpin yang luar biasa hebatnya. Beliau setiap saat sering mengunjungi para rakyatnya. Hebatnya beliau datang ke rakyatnya itu dengan pakaian nyamar dan tidak bawa kamera, tidak bawa wartawan, tidak dipublikasikan. Itu hebatnya Sayyidina Umar, betul-betul ikhlas mengunjungi rakyatnya. Para rawuh, suatu saat begitu Sayyidina Umar capek, beliau duduk-duduk di sebuah gubuk rewot. Di dalam gubuk rewot, saya ulangi lagi cerita-cerita ini, kenapa? Karena untuk menggugah muraqabah kita. Ada sebuah dialog antara ibu dengan anaknya yang masih perawat. Sang ibu bilang kepada anaknya, wahai anakku, oplos susu ini dengan air, campur susu ini dengan air. Anaknya yang masih perawan itu kemudian mengatakan, wallahi ibu, saya tidak mau melakukan sekalipun itu perintah ibu, karena khalifah kita melarang kita berdagang tidak jujur, mengoplos susu dengan air. Apa jawabnya sang ibu? Sudahlah nak, lakukan apa yang saya perintahkan, sebab Umar tidak tahu apa yang kita lakukan. Sang anak kemudian mengatakan, bu, demi Allah, sekalipun khalifah kita Umar tidak tahu, tapi Tuhannya Umar maha tahu. Ini namanya fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Keyakinan yang seperti ini membuat Sayyidina Umar bangga, dan itu adalah cara terbaik untuk menyeleksi calon mantu.
Akhirnya Sayyidina Umar tanda tangani pintu itu, beliau pulang. Begitu sampai di rumahnya dikumpulkan anak-anaknya sambil bertanya, siapa di antara kalian yang pingin nikah? Jadi Pak Direktur kalau punya banyak seperti ini kadang-kadang perlu ditanyakan juga, siapa di antara kalian yang sudah pingin nikah. Sunnah menanyakan santri-santri yang mau pingin nikah. Pokoknya kalau sudah sering pegang HP, senyum-senyum sendiri, itu ya, segera ditanyakan sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Semua ngacung, kulo bah kulo. Apa jawabnya Sayyidina Umar? Dan ini kemudian ditiru oleh orang-orang Jawa. Asim saja yang paling tua. Makanya di Jawa itu jangan harap bisa melamar adik kalau mbaknya belum nikah, itu ngelangkai mbak. Asim saja yang paling tua. Akhirnya Asim menikah. Katanya Asim, sinten mbah? Ada seorang perempuan di daerah sana, coba sampean cari sendiri. Seperti apa wajahnya mbah? Saya tidak tahu wajahnya seperti apa Asim, tapi hatinya cantik. Singkat cerita, menikahlah Asim dengan perempuan itu. Dari perempuan itu kemudian lahir Aziz. Dari Aziz kelak lahir Umar bin Abdul Aziz. Kemarin istri saya membelikan buku cerita tentang Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali dan pemimpin-pemimpin Islam yang hebat untuk anaknya. Ternyata hadirin hadirat, rata-rata hampir 75% imam-imam yang hebat itu rata-rata diasuh oleh ibunya yang hebat, tidak diasuh oleh ayahnya, karena rata-rata mereka ditinggal mati oleh ayahnya dan ibunya sendirian mengasuh anak-anak itu. Para rawuh, ini contoh muraqabah. Contoh muraqabah yang lain adalah ketika ada kitab kecil namanya Al-Akhlaq lil Banin, Al-Akhlaq lil Banat. Dulu ketika kami ngajar di MI pernah kami baca di depan anak-anak kecil itu. Ada seorang syekh, dia punya beberapa murid. Ketika murid-murid yang banyak itu, ternyata syekh ini sangat mencintai satu murid melebihi murid-muridnya yang lain. Karena saking cintanya membuat murid-murid yang lain itu iri. Maka para murid itu kemudian matur kepada syekh, ya syekh, kenapa engkau perlakukan mas ini melebihi perlakuan anda kepada kami? Iri. Kemudian syekhnya bilang, mohon maaf kalau perlakuan saya dianggap tidak adil, besok ngajinya libur. Wah, kalau santri dibilang ngajinya libur itu sewenangnya minta ampun. Kemudian setiap anak itu diberi satu burung dan sebilah pisau. Tolong semuanya cari tempat yang tersembunyi yang tidak dilihat oleh siapapun, sembelihlah burung itu, tapi dengan catatan tidak ada yang melihat. Semburat seluruh santri mencari tempat yang tersembunyi yang tidak dilihat oleh siapapun. Ada yang naik ke atas pohon, ada yang berlindung di balik bukit, ada yang masuk ke dalam gua, pendek kata semua mencari tempat yang terlindung dan sukses melaksanakan perintah kiainya. Sedangkan satu santri yang diperintah dan disayang oleh kiainya itu datang terakhir dengan burung yang masih dipegang hidup, pisaunya masih bersih dari darah. Kemudian setelah diolok-olok oleh santrinya, sang kiai bertanya, kenapa anakku engkau tidak mau melaksanakan perintahku? Kemudian santri itu menjawab dengan sopan, wahai kiaiku, saya sebenarnya sami'na wa ata'na pada panjenengan, tapi saya mencari dimanapun tempat saya bersembunyi, tapi tidak ada sejengkal tanah pun di muka bumi ini yang lepas dari pandangan Allah. Anak sekecil itu sudah masuk dalam makom muraqabah. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Niku tentang makom muraqabah. Lah, kula ulangi, kalau orang itu sudah sampai pada makom muraqabah, makom syuhud,
maka orang itu tidak ada bedanya berhadapan dengan orang baik ataupun berhadapan dengan orang yang tidak baik. Karena dalam setiap orang dia menyaksikan Allah di situ. Man 'arafal haqqa syahidahu fi kulli syai'in. Dia menyaksikan Allah dengan mata batinnya dalam segala makhluk Allah. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, contoh yang paling sempurna adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ciri niki kalau ditarik sebagai awal dari pertemuan ini dan masih ada sisa sawal, kula meminta maaf lahir batin. Ciri orang yang berpuasa dan puasanya sukses itu sebagaimana yang sering disampaikan oleh para mubalik itu, yang setiap halal bihalal pasti yang dikutip adalah ayat wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ciri orang yang bertakwa yang dihasilkan dari berpuasa selama sebulan, pertama adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Mereka yang gemar berinfak. Yunfikuna itu pakai fiil mudhari, hari ini berinfak, hari yang akan datang juga zamannya hal dan mustakbal. Hari ini dia berinfak, Syawal dia berinfak, Dzulqa'dah, Dzulhijjah terus berinfak. Itu namanya continue. Kita sering mendengar tapi kadang-kadang tidak lengkap. Ada seorang yang menyampaikan as-sakhi qaribum minallah, qaribum minan nas, qaribum minal jannah, ba'idum minan nar. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan tetangga, dekat dengan sorga, jauh dari neraka. Sebaliknya al-bakhil qaribum minallah, ba'idum minallah, ba'idum minan nas, ba'idum minal jannah, qaribum minan nar. Orang yang bakhil itu dekat, jauh dari Allah, jauh dari tetangga, dari manusia, jauh dari sorga, dekat dengan neraka. Sebenarnya ada terusannya yang sangat penting tapi jarang kita dengar. Al-jahilus sakhi ahabbu ilallah minal alim al-bakhil. Orang bodoh tapi dermawan itu lebih dicintai oleh Allah dibandingkan orang alim tapi bakhil. Jadi mbak-mbak nanti kalau sudah menjadi ibu, pingin anak yang seperti mana? Bodoh, dermawan, alim, pelit. Oh, pingin alim yang dermawan. Oh, itu sama seperti saya ketika ditanya pingin istri yang cantik, alim, eceknya cantik tapi bodoh, atau jelek tapi alim, pilih yang mana? Cantik tapi alim. Oh, berarti masih normal, gaya berpikirnya masih normal. Makanya Mbah Hasyim Asy'ari Tebu Ireng itu santrinya itu hanya diwajibkan, santriku kudu alim. Nek gak alim, gak iso alim, kudu sugih. Wah, ini yang penting ini, kudu sugih. Kenapa? Karena hanya dengan dua itu dia akan maksimal berjuang di tengah masyarakat. Kalau alim, dia bisa berjuang dengan ilmunya. Kalau gak alim, kudu sugih karena dia biar berjuang dengan kekayaannya. Diulangi, al-jahilus sakhi ahabbu ilallah minal alim al-bakhil. Yang kedua yang saya sampaikan pada maksud di rutinan kita ini adalah bagaimana sikap orang itu terhadap orang lain. Jadi ciri orang yang bertakwa itu bagaimana sikap dia dengan orang lain, terutama orang lain yang bersalah padanya. Makanya saya bilang tadi, orang itu kalau sudah sampai pada makom irfan, baginya itu sama orang baik dengan orang yang tidak baik, karena ada Allah di sana.
Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, contoh yang paling sempurna adalah Kanjeng Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Suatu saat ketika Ramadan kemarin kami membaca Bukhari, hadis Bukhari. Dalam hadis Bukhari niku ada satu hadis yang panjangnya luar biasa, paling panjang. Itu bercerita tentang hadisul ifkih yang sangat luar biasa, membuat heboh Madinah ketika Abdullah bin Ubay bin Salul melemparkan tuduhan keji terhadap istri yang sangat dicintai oleh baginda Rasul, Sayyidatina Aisyah, putrinya Abu Bakar, bahwa Aisyah itu kan ketinggalan rombongan, singkat cerita, karena beliau waktu itu mencari kalung yang pemberian ayahnya, bukan pemberian Nabi, pemberian ayahnya yang jatuh ketika beliau qadil hajah. Inilah yang membuat beliau tertinggal dengan rombongan, dan Kanjeng Nabi mengutus seorang sahabat yang sangat tampan yang bernama Sofwan bin Mu'attal As-Sulami untuk membersihkan tempat itu. Lah, ketika orang-orang sudah pergi, Sofwan membersihkan tempat, kaget beliau melihat Sayyidatina Aisyah. Keduanya sama-sama beristirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sama kali jenengan ningali perempuan cantik kan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan alhamdulillah. Kalau alhamdulillah itu berarti tingkatnya sudah tinggi, itu berarti. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, kejadian ini kemudian disebarluaskan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul bahwa Aisyah telah berselingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal. Gempar Madinah. Itu artinya apa? Rumah Rasulullah saja punya masalah seperti itu, apalagi rumah tangga kita. Jangan berharap kalau kita sudah menikah rumah tangga kita akan mulus-mulus saja. Wong rumah tangga Rasulullah saja punya masalah. Sampai-sampai hampir-hampir Sayyidatina Aisyah dicerai oleh Kanjeng Nabi. Ketika Kanjeng Nabi bertanya kepada Sayyidina Ali, "Dek, menurut kamu gimana tentang Aisyah itu?" "Wah, menurut saya gak usah dipikir panjang, Mas. Perempuan tidak hanya Aisyah." Ini kan namanya jawaban yang sangat mengena. Hampir saja Sayyidatina Aisyah dicerai kalau Allah tidak turun tangan. Oh, Allah kok turun tangan? Allah turun tangan pada permasalahan rumah tangga itu dengan menurunkan ayat innalladzina ja'u bil ifki. Bukan ini yang ingin saya terangkan, tapi bagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul ini, orang baik pada akhirnya mati, orang jelek juga pada akhirnya mati. Kita tinggal memilih mati dalam keadaan jelek apa mati dalam keadaan baik. Abdullah bin Ubay bin Salul mati. Ketika dia mati, putranya sowan kepada Rasulullah, matur kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, siapa orang yang tidak tahu kalau abah saya itu sangat jahat, hampir seluruh umurnya dihabiskan untuk memusuhi panjenengan, bahkan tega-teganya abah saya memfitnah panjenengan dengan istri panjenengan. Tapi sekarang abah saya wafat, ya Rasul, tolong maafkan abah saya." Apa yang dilakukan oleh baginda Rasul waktu itu? Beliau menjawab dengan sangat sederhana, "Sebelum kamu meminta maaf, saya sudah memaafkan ayahmu." Inilah gambaran Al-Quran, wal afina anin nas. Begitu mendapatkan maaf, putranya matur lagi, "Ya Rasul, matur nuwun, engkau telah memaafkan abah saya. Yang kedua, boleh ndak ya Rasul saya matur?" Ini namanya orang kalau sudah dikasih hati ngerogoh, katanya orang Jawa. Sampai sekarang saya ndak tahu apa maksudnya itu dikasih hati ngerogoh rempelo. Sebab keduanya ini sama-sama murah kalau di tempat gorengan itu. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, terima kasih engkau telah memaafkan ayah saya. Boleh ndak ya Rasul saya minta jubah jenengan? Loh, buat apa? Saya buat kain kafan abah saya.
Emangnya kenapa kok kain kafan pakai jubah saya? Kalau kain kafannya terbuat dari jubah jenengan, barangkali malaikat sungkan mau nendangi gitu. Khawatir kena. Nggak ada hadisnya yang begini ini, nggak ada. Ini namanya ngalap barokah, tabarrukan. Jadi sejak zaman sahabat itu ngalap barokah itu ada. Ketika Rasulullah sehari, rata-rata sahabat duduk di samping Rasul nunggu tetesan keringat Rasul. Sandalnya, sesuatu yang nempel pada Rasulullah itu rata-rata direbut karena niku ngalap barokah. Bahkan sahabat Salman Al-Farisi itu pingin sekali memiliki nopo niku kambal Rasul. Pokoknya sesuatu yang pernah dipakai oleh Rasul itu direbut oleh para sahabat. Jadi sahabat niku ngalap barokah. Rasulullah tidak berpikir dua kali, mbak-mbak, mas-mas. Rasulullah bilang pada anaknya musuhnya itu, kalau begitu sampean tunggu di sini, saya tak pulang salin. Copot jubah itu diberikan kepada anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul yang dengan keji menfitnah istri yang sangat dicintai. Begitu dapat jubah itu, putranya bilang, matur nuwun ya Rasul, ini yang terakhir, boleh ndak saya minta lagi? Wah, ini bukan ngerogoh rempelo lagi nih gini. Minta yang terakhir. Akhirnya apa yang kamu minta? Silahkan ya Rasul, tolong maafkan abah saya. Saya jadi teringat ketika diajak umroh dengan Mas Heri itu, ketika di makomnya Rasulullah itu yang paling penting adalah di samping bersolawat, memintakan Rasulullah agar memintakan maaf kepada diri kita. Laula idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Kenapa kok saya harus meminta maaf ya Rasul? Kalau panjenengan yang memintakan maaf untuk abah saya, pasti Allah akan memaafkan abah saya. Rasulullah lagi-lagi luar biasa hebatnya. Beliau langsung berdoa memohonkan ampun untuk Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau saja tidak gara-gara malaikat Jibril. Jadi niki hebatnya Rasulullah nih. Gara-gara malaikat Jibril istighfar itu urung. Datang malaikat Jibril, stop ya Rasul. Kalau kamu memaafkan dia, silahkan. Kalau kamu ngasih jubah kamu, silahkan, itu jubah-jubah kamu. Tapi kalau kamu sampai memintakan ampun pada gembong munafik itu, jangan ya Rasul. Sebab Allah titip pesan lewat saya, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, in tastaghfir lahum sab'ina marratan falayaghfirallahu lahum. Kamu mintakan ampun untuk mereka atau tidak kamu mintakan ampun untuk mereka, sama saja. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, in tastaghfir lahum sab'ina marratan, sekalipun kamu memintakan ampun untuk mereka 70 kali pun, lan, pakai lan, la yaghfirallahu lahum, sekali-kali sampai kapanpun Allah tidak akan mengampuni mereka. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, inilah betapa hebat baginda Rasul. Dalam kehidupan ini yang datang kepada kita, apakah orang baik saja atau orang jelek? Lebih senang didatangi orang baik napa senang didatangi orang jelek? Lah kadang-kadang suka-suka Allah, kadang-kadang Allah mengirim kepada kita orang baik. Tidak ada masalah bagi kita kalau hanya didatangi orang baik, tapi tiba-tiba didatangi orang jelek, didatangi orang yang membuat kita jengkel. Justru di situ Allah sedang ingin menguji kita. Di situ Allah sedang ingin melihat keimanan, ketakwaan kita. Kalau ketakwaan kita jelek, maka kita akan berlaku sama dengan orang yang datang itu. Kita dipisui, balas misui, oh itu namanya podo. Tapi kalau orang jelek itu berbuat jelek kepada kita, kemudian kita wal kadhiminal ghaid, kita menahan amarah, sakjane iso bales tapi nahan amarah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau dalam rumah tangga misalnya sama-sama aktif ngomong, wah bahaya rumah itu. Kalau misalnya mbak-mbak jenengan nanti oleh suaminya dimarahi, sampean diam, al kadhiminal ghaid.
Tapi orang yang hanya menahan amarah itu akhirnya stroke biasanya, karena dia masih belum lapang, karena dia sakjane aku mangkel, aku gak salah kok dia. Akhirnya dia pengen balas, tapi dia mampu menahan amarah, ditahan, stroke biasanya. Makanya naikkan, gak usah ditahan, dilampiaskan, bukan dimaafkan. Wal afina anin nas. Kalau sampai tingkatannya lebih tinggi, kalau hanya itu al-kadziminal ghaid wal afina, itu Allah hanya pakai waw atof, menahan amarah dan memberi maaf itu hanya pakai waw atof. Tapi yang terakhir Allah perlu memberi kata-kata penegasan, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat cinta terhadap orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baik pada siapa? Pertanyaannya, pada siapapun silahkan, lebih-lebih berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek, dan itulah yang dilakukan oleh baginda Rasul. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, inilah kajian kita pada malam ini, karena memang hikmahnya pendek. Man arafal haqqa syahidahu fi kulli syai'in. Kula ulangi, barang siapa yang benar-benar mengenal Allah, maka pasti dapat melihatnya pada tiap sesuatu. Untuk memahami ini, jenengan ambil dari kata-kata Yahya bin Mu'ad. Pertama, bagaimana cara mengenal Allah? Lewat pengenalan terhadap diri kita dahulu. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Apa maknanya arafa nafsahu itu tadi? Tahu tentang zillihi, kehinaan dirinya, tahu tentang ajzihi, kelemahan dirinya, tahu tentang fakrihi, kefakiran dirinya, dan seterusnya. Baru kita akan mengenal Allah biizzihi, dengan kemuliaan Allah, terus biqudratihi, dengan kekuasaan Allah, dan terus biqudratihi bighinahu, kelawan kayanya Allah. Baru kita tahu bahwa yang kaya hanya Allah. Kalau kita sudah mengenal diri kita dan mengenal Allah, maka satu, kita akan melihat Allah dalam segala sesuatu. Ingat, kalau di dunia tidak mungkin melihat dengan mata telanjang, tapi melihat dengan mata batin yang disebut dengan basirah. Kalau tidak mampu seperti ini, karena memang makom kita belum, karena makom ini terserah Allah, kalau disampaikan sampai, kalau nggak disampaikan ya nggak sampai. Jadi kadang-kadang orang berusaha mencapai sebuah makom bisa, tapi yang paling cepat adalah Allah yang menentukan menyampaikan atau tidak. Kalau tidak sampai pada makom mampu menyaksikan Allah dalam segala sesuatu, fa illam takun taroh, maka yang harus kita lakukan adalah fa innahu yarok. Tanamkan dalam hati kita bahwa Allah melihat kita. Kalau sudah sampai pada makom seperti ini, apakah selalu merasa diawasi oleh Allah? Apakah sudah bisa melihat Allah dengan mata batin dalam segala sesuatu? Maka kita akan merasa tenang dalam kehidupan ini. Dan bukan hanya kita yang merasa tenang, orang-orang pun yang dekat dengan kita juga akan merasa nyaman dan tenang. Mudah-mudahan bersamaan dengan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi fanfa'na bibar wahdina al-husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Bersama-sama, ya musabbital qulubi wal absar, tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atika,
ya musabbital qulubi wal absar tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atika ya muqallibal qulub wal absar tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atika ya muhawwilal ahwal, bareng-bareng, ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal, ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal birahmatika ya arhamar rahimin. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.